Shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, berjumpa lagi dengan Enci Jain, masih dalam cerita Binana yang akan Enci bagikan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Enci berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang riang gembira, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di kesempatan ini, Enci akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Kita akan mempelajari bagian firman Tuhan ini adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar tentang bagian firman Tuhan. Karena itu kami butuh Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun kami, menguasai kami, sehingga memampukan kami mengerti apa maksud firman-Mu. Maka berkatilah kami dengan firman-Mu itu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan ini akan Enci bacakan untuk adik-adik, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Kita baca ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita kali ini. Kita akan mempelajari bagian firman Tuhan ini. Tentu bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita tentang cerita firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Apakah di sini ada adik-adik yang masih ingat cerita tentang minggu yang lalu? Ya, betul. Minggu yang lalu kita bercerita tentang Paulus dan Silas. Bahwa mereka di saat mereka sedang giatnya memberitakan Injil, mereka juga berhadapan dengan suatu tantangan adik-adik, bahwa mereka dipenjarakan. Pada saat mereka dipenjarakan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan, mereka tetap menaikkan pujian kepada Tuhan, sehingga dengan demikian maka Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu dengan mengadakan atau ada gempa bumi di sana, sehingga Paulus dan Silas ini bisa dibebaskan dari dalam penjara. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, berbicara tentang penganiayaan, itu juga yang dialami oleh para rasul yang ada di Yerusalem, adik-adik. Bahwa mereka juga di sini sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami tekanan adik-adik. Bayangkan, dorang mau sampaikan tentang firman Tuhan, dorang mau memperkenalkan siapa itu Yesus, tetapi mereka ditekan luar biasa. Bahkan di firman Tuhan katakan, Stefanus baru saja dibunuh, dilempar dengan batu. Nah, karena apa? Karena Stefanus sedang memberitakan tentang siapa Yesus itu. Nah, dia berhadapan dengan hal itu.
Nah, sehingga orang-orang percaya pada waktu itu mulai cari keselamatan. Maka mereka menyebar ke beberapa tempat. Kalau di bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ada yang pergi di Venesia, ada yang pergi di Siprus, ada yang pergi di Antioquia. Nah, adik-adik, kemudian di Antioquia ini ternyata ada pemberitaan Injil di sana. Ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di sana. Dan di antaranya ada orang Siprus dan orang Kirene. Mereka juga sedang memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, kalau dilihat di sini pada ayat yang ke-19, ternyata pertama mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi pada ayat 20 dikatakan bahwa ini ada beberapa orang dari Siprus dan orang Kirene, dorang tiba di Antioquia, berkata-kata juga kepada orang Yunani. Nah, dorang memberitakan Injil. Dan luar biasa adik-adik, sekalipun mereka mengalami berbagai tantangan, berbagai ancaman, penganiayaan, tetapi tidak menghalangi pemberitaan Injil ini. Malah justru di Antioquia ada begitu banyak orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Dorang banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, orang beribadah pada Tuhan, adik-adik. Nah, di sini berita ini didengar sampai di Yerusalem oleh para murid, para rasul. Sehingga pada saat dorang dengar, dorang ingin membuktikan. Sekalipun dorang di bawah tekanan, sekalipun dorang mengalami penganiayaan, tetapi pertumbuhan iman jemaat sangat pesat di sana. Sehingga mereka ingin membuktikan seperti apa pertumbuhan jemaat di Antioquia. Nah, adik-adik, kemudian mereka berunding dan mereka memutuskan untuk mengutus Barnabas. Barnabas menuju ke Antioquia. Mau pilih itu jemaat di sana, itu pertumbuhan jemaat di sana seperti apa. Nah, ketika ini Barnabas pergi di Antioquia, dia sangat bahagia, dia sangat senang ketika melihat betapa pertumbuhan jemaat di sana sangat luar biasa. Sehingga dia juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana, adik-adik. Nah, di sini juga ini Barnabas ini dikenal sebagai orang yang baik. Barnabas ini adalah orang yang dari jemaat mula-mula. Dia ini adalah salah satu orang yang menjual harta miliknya dan dipersembahkan kepada para rasul. Ini luar biasa, adik-adik. Komitmen imannya yang hebat dan menjadi teladan bagi banyak orang pada waktu itu. Nah, adik-adik, ketika Barnabas ini melihat perkembangan iman yang luar biasa, maka dia ingin menginjil, dia ingin menjadi bagian pada pertumbuhan iman jemaat. Dia dapat ingat dia suka sama-sama dengan DP teman sepelayanan yaitu Saulus. Nah, Saulus ini kan adik-adik masih ingat tuh, Saulus ini yang orang kenal dengan Paulus, tapi sebelumnya dia adalah seorang yang tidak senang dengan orang percaya. Dia yang suka bunuh atau aniaya orang-orang yang mengaku Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia aniaya. Dia tidak suka orang-orang menginjil, orang-orang memperkenalkan tentang Yesus. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, maka dia dipanggil Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesaksian. Nah, karena itu adik-adik, ini Barnabas ini pergi ke Tarsus sehingga dia menjumpai Saulus di sana. Dan ketika dia menjumpai Saulus, dia bilang, mari Jod, orang sama-sama mau pergi di Antioquia. Ternyata di Antioquia ini ada pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Nah, demikian terjadi. Ini Saulus sama-sama dengan Barnabas ke Antioquia. Kemudian di sana mereka menetap selama 1 tahun seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Dan dari Antioquia lah adik-adik, maka murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adik, ini luar biasa. Bahwa ternyata gereja yang orang jaga bilang, orang mau pergi masuk gereja, orang mau pergi gereja kok penama ini. Nah, sesungguhnya arti gereja itu adalah orang
orang-orang percaya di dalamnya. Nah, karena itu torang ini yang adalah gereja, ini bukan datang dengan sendirinya, tetapi adanya gereja ini atau adanya orang-orang percaya kepada Kristus itu bermula dari penginjilan, bermula dari pemberitaan firman, bermula dari orang-orang yang berani memperkenalkan sama itu Yesus yang adalah Tuhan. Nah, sehingga adalah torang ini. Sekalipun ada tantangan, ada penganiayaan adik-adik, tetapi lihatlah pekerjaan Tuhan. Semakin dihambat, firman Tuhan semakin merambat dan orang-orang percaya semakin banyak tersebar di muka bumi ini. Nah, adik-adik, kalau bukan torang, kalau bukan adik-adik yang akan melanjutkan pemberitaan firman ini, kalau bukan adik-adik yang akan melanjutkan penginjilan ini, siapa lagi? Karena di masa depan adik-adiklah yang nantinya akan menjadi pembawa Injil. Nah, karena itu latihan dari masih kecil, cintai firman Tuhan adik-adik. Dan jangan pernah ragu untuk memperkenalkan siapa itu Yesus. Toh? Kalau adik-adik baku dapat dengan teman-teman yang masih malas masuk gereja, masih malas mau pi masuk pondok gembira, masih malas mau pi masuk anak sekolah minggu kolom, nyanda apa-apa, adik-adik injili. Adik-adik bilang, mari jo orang mau masuk, ngana kok mangso 1 bulan ini nyanda masuk-masuk. Mari jo, kalau dia bilang kita sondak mau masuk-masuk atau kita nih mau masuk, malas dan seterusnya. Nah, adik-adik layak sekali untuk mengajaknya, merangkul dia. Orang bilang, torang hidup ini cuma karena kemurahan Tuhan. Torang hidup ini cuma karena kasih Tuhan. Jadi, torang mau masuk gereja itu supaya torang mau bersyukur pak Tuhan, karena Tuhan baik pak torang. Karena Tuhan suka kasih kesehatan, karena Tuhan suka kasih kekuatan, Tuhan suka kasih keluarga yang melindungi kita. Nah, jadi dari setiap perbuatan baik kita, orang yang nyandak jama make, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca firman, orang yang rajin beribadah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan adik-adik. Karena orang ada di dunia ini sekarang, itu karena karunia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, karena itu sejak masih kecil, adik-adik memperbiasakan diri untuk mencintai firman adik-adik. Dan jangan pernah ragu, anak-anak sekarang encik taruh kira kurang lebih sedap dorang bagi cerita tentang film-film kartun, tentang games. Misalnya dorang kalau di sekolah atau di tanpa bermain, dorang mulai bercerita, kita ada bermain tadi malam, sampai di sini, kita ada bermain, bermain dengan ini orang luar negeri. Tadi malam kita ada bauni film yang begini-begini. Nah, adik-adik, bisakah adik-adik untuk sekarang ini berbagi cerita tentang firman Allah? Misalnya adik-adik tahu tentang cerita tentang Yusuf dan Maria. Di tempat bermain, adik-adik bisa jadi penginjil. Adik-adik boleh bilang, Moni masih ingat itu cerita tentang Yusuf dan Maria? Dorang dua itu dipakai Tuhan. Ibu Maria melahirkan dan seterusnya. Atau misalnya adik-adik dapat ingat cerita firman tentang, Moni masih ingat itu cerita Sakeus. Dan adik-adik sejak dari kecil membiasakan diri menceritakan tentang firman Tuhan sampai besar. Adik-adik pasti dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena itu persiapkanlah diri dari masih kecil adik-adik. Cintai firman itu yang terutama dan cintailah gereja kita. Supaya dengan demikian adik-adik, kalau itu para penginjil mula-mula yang kasih adakan ini orang-orang Kristen, sehingga berhenti cuma 4 orang pejaman adik-adik, ya apa yang akan terjadi gereja masa depan. Dan adik-adik adalah gereja masa depan. Karena itu Encik mesti bilang sekali lagi, mau ulang-ulang pak adik-adik, jangan pernah pastiu dengar firman, jangan pernah pastiu baca firman, tapi cintailah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Jangan malu-malu menginjil. Kalau ada mama dan papa su terlanjur mamake, nah apa-apa dia bilang, mama dan papa sudah mamake, encik bilang dia boleh mamake. Itu juga bagian dari firman. Dah kasih ingat.
Nah, dan banyak lagi yang adik-adik boleh baking kan di rumah. Nah, demikian bagian firman Tuhan ini adik-adik. Kiranya adik-adik akan dipakai Tuhan, akan dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini. Dan kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan, menuntun kita, memampukan kita memahami ini dan melakukannya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena oleh kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh belajar tentang bagian firman Tuhan. Karena itu kiranya Engkau memampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat melatih diri sejak kecil mencintai firman dan melakukannya. Ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Shalom adik-adik.